Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Lagi-lagi Gubernur NTT menyampaikan isi pidato yang kontroversial. Dan menurut saya isi pidato itu tidak ada nilai secara substansi yang menjadi sesuatu yang harus direfleksi oleh kita masyarakat Nusa Tenggara Timur. Seharusnya gubernur itu bersyukur kalau orang bisa makan nasi setiap hari, itu artinya kebutuhan kilokalori per day-nya itu terpenuhi. Itu kan secara metodologi untuk mengukur tingkat kemiskinan seperti itu. Sebaliknya, apabila kebutuhan kilokalori per day-nya itu di bawah standar garis kemiskinan, yaitu masuk kategori kemiskinan ekstrim. Karena untuk makan sehari, untuk memenuhi kebutuhan kilokalori per day, itu tidak mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pidato itu menggambarkan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak memahami kultur pangan masyarakat NTT. Kultur pangan masyarakat NTT itu bukan nasi putih dari beras gitu. Dan harus kita akui bahwa NTT itu daerah dengan kultur pangan yang sangat beragam. Pangan utama orang NTT itu bukan nasi dari beras. Kalau kita melihat secara historis dan kebudayaannya. Saya ambil contoh. Masyarakat di kampung halaman saya, Pulau Alor dan Pantar. Itu kalau kita melihat secara keseluruhan, ya, secara historis dan kebudayaannya, kultur pangannya itu ya bukan, kultur pangan utamanya itu bukan nasi dari beras, tapi dari nasi jagung yang diolah dalam berbagai varian, seperti jagung bose, jagung ketema, dan nasi jagung yang sudah diolah dalam beberapa varian. Demikian juga nasi ubi yang sudah diolah juga dalam beragam varian, yang kemudian itu menjadi stok pangan masyarakat apabila masuk di musim kemarau. Seperti contoh lain masyarakat di Pulau Pantar ya, itu pangan substitusinya itu dari nasi tongke, yang itu orang makan ya, diolah dan disimpan dalam waktu yang cukup lama sampai musim kemarau, dan itu menjadi pangan substitusi kalau sudah masuk di musim-musim yang agak sedikit mengalami kekurangan pangan gitu. Jadi itu kultur pangan masyarakat NTT. Jadi kalau orang makan beras itu ya, itu kan baru terjadi setelah adanya berasnisasi. Setelah adanya program Raskin atau sekarang kita kenal dengan Rastra. Tapi sesungguhnya secara historis dan kebudayaan, kultur pangan kita itu adalah bukan nasi putih atau nasi dari beras itu. Dan secara geografis, NTT ini kan daerah kepulauan gitu. Jadi konektivitasnya itu sebelum adanya transportasi modern ya, orang dayung perahu. Kalau nggak dayung perahu ya jalan kaki, itu berpuluh-puluh kilometer gitu. Jadi membutuhkan banyak asupan karbohidrat karena energi yang dia keluarkan untuk interkoneksi kegiatan sosial ekonominya itu membutuhkan asupan karbohidrat yang besar gitu. Sehingga kalau orang mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi itu kan bukan karena dia rakus atau apa, tapi juga dikonstruksi oleh kondisi sosial, budaya, dan geografisnya. Itu. Selain itu memang kultur pangan kita ya bukan nasi putih. Jadi kalau ngomong nasi putih itu nggak memahami Gubernur NTT tentang kultur pangan masyarakat NTT. Jadi kalau kita kembali kepada ciri orang miskin itu, apa yang disampaikan oleh Gubernur NTT itu penyesatan secara metodologi. Karena orang kalau udah makan beras yang cukup setiap hari, itu artinya kebutuhan kilokalori per day-nya itu terpenuhi. Artinya dia nggak jadi miskin ekstrim atau miskin absolut gitu. Itu yang seharusnya dipikirkan oleh Gubernur NTT. Dan orang-orang di kampung di pesisir khususnya ya itu juga bukan makan nasi putih tok gitu atau karbohidrat tok, pasti konsumsinya ikan tuh. Paling jelek itu ikan kering ya, kalau musimnya air lautnya kurang bagus. Dan orang-orang di pedalaman juga varian sayurnya itu banyak, demikian juga sumber-sumber protein lainnya gitu.
tidak harus seperti orang kota gitu. Jadi pidato itu ya jangan sampai menyesatkan logika publik dan menafikan aspek historis gitu. Kultur pangan orang NTT bukan beras.